Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara berisik di belakang layar gitu, karena ini udah liburan anak nih. Jadi pada di rumah. Ini ya bisa jadi ini mungkin videonya ada unsur renungan untuk fans Manchester United di tahun 2024. Gue sendiri sih sangat berterima kasih ya kepada teman-teman, responnya bagus semua. Kita semua saling mengedukasi. Gue udah bilang dari awal, gue itu terusik gitu dengan sepak bola yang gue cintai dan kebahagiaan gue yaitu Manchester United selalu ya dijadikan bahan-bahan olokan dengan narasi-narasi yang sesat, narasi-narasi yang salah, mereka-mereka yang bisa aja berbicara tanpa berpikir logis dan sistematis. Dan gua melihat bahwa ya seperti gue bilang, kalau salah satu bentuk kebahagiaan lo terusik gitu, ya lo punya hak untuk mempertahankan itu. Visi misi gue mungkin banyak yang bilang impossible, tapi gue selalu bilang bahwa apapun itu, kalau lu memulai dengan sesuatu niat yang baik, ya lo niscaya pasti respon yang ada itu positif semua. Makanya kan gue selalu bilang, dan gue selalu ya nyinyir aja gitu. Gue nggak kayak channel lain gitu, ya mungkin udah besar banget gitu. Ya, atau pundit-punditnya atau hostnya atau yang ngomongnya gitu yang gampang aja teriak TOL pemain BEGO gitu kan. Walaupun gue kan sangat menghargai pemain sepak bola gitu, bagi gue ya, gue bermain bola ya, walaupun bukan pemain profesional, main-main antar sekolah. Dan bokap gue dulu main bola, kakek gue main bola gitu kan. Jadi gue melihat bahwa sepak bola janganlah terpecah-pecah, khususnya fans Manchester United, dengan orang-orang yang mungkin ngaku-ngaku fans, yang cari makan melalui menjadi akun-akun palsu. Nah, itu yang gue bilang, dan selalu gue brainstorming gitu loh. Dan gue sangat bersyukur gitu, selama gue ada channel gue mungkin udah 8 bulan ya. Ya 8 bulanan lah. Caci maki gak ada tuh. Gak ada yang perlu gue blok gitu. Ya, semua dengan sangat sopan. 99,9% semua memberikan pendapat, komentar yang positif, yang menurut gue kalau bisa semakin banyak, atau teman-teman mau gitu menyebarkan atau memberitahukan kepada fans-fans Manchester United yang lain, supaya ayolah kita coba sama-sama aja, kita sebelah sini aja deh, ngerubungin sebelah sini aja deh, jangan yang sebelah sono dah, sesat melulu gitu, narasinya begitu, yang ada cuman menggbl-kan pemain, men-TOL-kan pelatih, memBEGO-kan semuanya klubnya gitu ya. Ini yang gue bilang, ya gue berterima kasih. Apalagi di 2024 dan akan masuk di 2025 ini, gue selalu berjanji akan terus memperbaiki diri, memperbaiki channel ini, supaya banyak fans yang semakin berpikir logis dan sistematis. Gue kemarin kan baru baca juga ya, satu perdebatan gitu. Jadi rupanya Andy Mitten dalam suatu podcast gitu, dia bilang bahwa Rashford ini sebenarnya bermasalah dengan manajer-manajer sebelumnya. Ya, walaupun gue selalu bicara, ini udah capek gue ngomongin Rashford sebenarnya, udah episode kesekian ratus sinetron gitu loh ya. Sinetron kesekian ratus episode. Jadi si Andy Mitten ini bilang, gue yakin kok dan gue percaya dengan manajer-manajer yang gue temuin, yang mengatakan bahwa ada masalah disiplineri dari Marcus Rashford. Yang kabarnya manajer-manajer itu ada 3, yaitu
Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, sama Ten Hag. Ya, pernah dia temuin. Ya mungkin tuh off the record kali ya. Biasanya kan wartawan ada on the record, ada off the record. Ya kalau pas zaman Louis van Gaal kok enggak ya, karena dia baru aja masuk tuh, baru aja dipromosiin tuh. Mungkin dia ya jaga image depan Louis van Gaal. Louis van Gaal kan lo tau sendiri, kerasnya minta ampun. Ya, Angel Di Maria cadangin, Rafael da Silva jual. Banyaklah pemain-pemain yang benar-benar disiplinkan sama dia gitu. Nah, ada Mel Falcao beberapa kali kasih kesempatan cadangin kayak gitu. Nah, begitu mungkin zamannya Mourinho, dia setahun membantu membawa kita punya 2 gelar, Carabao Cup sama Europa League, gede kepala. Apalagi waktu itu dia banyak berteman dalam tanda kutip dengan Pogba, Lingard gitu kan. Sampai akhirnya teruslah itu berlanjut ke Ole mungkin masih ngerasa oh ya nih anak Manchester bisa lah gue rubah. Ternyata nih orang anak nih keras kepalanya juga minta ampun, egonya tingginya minta ampun. Malah dia sibuk dengan charity-nya, bagi-bagi makanan. Sampai juga beralih ke Ten Hag, mungkin Rangnick ke Ten Hag. Dan Ten Hag, ya seperti gue bilang, lu kadang-kadang ada ego seseorang untuk berusaha memperbaiki, gitu loh. Yang dianggap, oh ini bisa jadi achievement gue nih. Kalau 3 pelatih sebelumnya aja nggak bisa, kalau bisa gue rubah, ini jadi salah satu nilai plus gue nih. Tapi faktanya itu sama aja lu menggali kuburan lu sendiri. Itu. Banyak yang nggak percaya dengan apa yang Andy Mitten bilang. Ya, jujur kalau gue pribadi, gue lebih percaya Andy Mitten dibandingin akun-akun fanbase yang nggak tahu adminnya siapa, umurnya siapa, dia fans Manchester United apa enggak, gitu kan. Wah, nggak mungkin Rashford begini. Kalau gitu, kenapa nggak dari dulu Rashford ditendang? Ya, seperti yang mungkin itu udah banyak ya, yang akun-akun atau channel-channel membahas, termasuk gue sendiri. Mungkin nggak segampang itu juga, gitu loh. Seperti gue bilang, Rashford ini bermain drama, gitu loh. Dia tahu bahwa dia punya masalah disiplin. Sebenarnya pelatih-pelatih ini pengen nendang dia, tapi dia bikin hal-hal yang membuat fans itu jadi terbelah. Yaitu bikin drama lah. Yang dia katanya merasa terzolimi di sosial media. Terus dia bikin charity. Kadang-kadang ada loh orang yang kayak gitu. Lu gak bisa duga aja orang yang bermanipulatif kayak gitu. Ya bukannya kita seuzon ya. Bukannya kita menduga-duga yang negatif. Tapi kita ngomongin fakta aja gitu loh. Masa sih seorang Ole Gunnar Solskjaer kan lo legend. Masa lo gak bisa nendang dia? Ya bisa aja terjadi perdebatan di dalam inside manajemen itu. Ya janganlah si Rashford, dia kan akademi. Ya akhirnya daripada terjadi perdebatan terus menerus, ya udah gue stop, udah deh gue mainin terus. Bagus main, diperpanjang kontraknya, gajinya paling gede, salah satu paling besar, mainnya flop lagi. Nah kayak gitu-gitu loh ya. Kita juga bukannya susun, kadang-kadang orang yang manipulatif kayak gitu ada. Nah jadi gue percaya dan itu ternyata bener kan. Apa yang United Identity mulai ngomong dari 8 bulan yang lalu, dari awal itu United Identity selalu ngomong ini Rashford ini harusnya udah dijual. Dan beberapa kali gue live reaction gitu ya, dalam reaksi pandangan mata, gestur tubuhnya gak menunjukkan kok, wajahnya gak menunjukkan kok dia berniat main bener-bener untuk Manchester United. Mungkin dia hanya using status dia, mempergunakan status dia bahwa dia adalah Manchester born gitu kan. Dan Andy Mitten bilang, ya si Ruben Amorim ini emang udah orang bukan main-main. Akhirnya ketemu batunya nih si Rashford. Ketemu nih orang yang gak main-main, yang gak peduli nih. Ya kan, masih muda, bodo amat, karir gue masih panjang, bisa gue ke klub lain. Bahkan si Andy Mitten bilang,
Ruben Amorim ini si smiling assassins, pembunuh bersenyum. Ya, dia senyum-senyum tapi dikit-dikit gua jelek gitu kan. Dan nggak peduli dia, Serjim pun juga nggak mau ikut campur. Nah, kena lah dia batunya kali ini. Karena suatu saat gitu ya, lu melakukan hal-hal yang seperti itu yang nggak pada tempatnya, one day pasti lu akan stop. Entah dengan seseorang, atau dengan keadaan, atau dengan waktu. Itu pasti akan terjadi gitu loh. Ya, jadi itu benar apa yang dikatakan Andy Mitten, dan ternyata pas juga dengan logika dan kerangka berpikir logis sistematisnya identity, bahwa memang ini anak bermasalah pasti. Nggak mungkin dia di lapangan itu nggak konsisten kalau misalnya lu nggak dibaliknya itu nggak ada sesuatu yang betul gitu prosesnya. Ya, contohnya aja Cristiano Ronaldo deh. Dia kan memberikan terbaik selalu di lapangan. Dari sejak zaman Manchester United ke Madrid sampai sekarang, ya mau dibilang sekarang main di Liga Ontak lah, whatever. Karena kenapa? Ya di balik itu dia dengan sikap profesionalisme dia latihan, dia menjaga tubuhnya. Kan terlihat. Itu logikanya aja. Ya, jadi nggak mungkin lo bilang nggak mungkin Rashford begitu, nggak. Ya. Jadi di 2024 ini memang sungguh-sungguh perjuangan gitu ya buat fans Manchester United. Untungnya kemarin rival-rival bawahnya pada kalah, jadi kita tetap stay 8 poin dengan peringkat 18 Leicester City, dan bahkan rival kita Liverpool menang 0-5. Gue pribadi ya, kalau emang Liverpool juara sih is okay, gak apa-apa. Satu, misalnya nyamain kan 20 rekor kita kan, bahkan bisa mengungguli jumlah titel keseluruhan sebagai klub Inggris. Ya jadi cambuk buat kita. Itu satu. Dan itu juga menunjukkan bagaimana sih sistem peralihan yang benar ya dari coach, dari pelatih ke pelatih. Nah, Liverpool menunjukkan itu. Ada kalian nanya waktu itu pas reaksi pandangan mata kemarin ya, Bang, kenapa Arne Slot bisa sukses dengan Liverpool gitu? Ada yang bilang, ya nggak usah diomongin kalau klub lain. Ya benar, cuman boleh nggak apa-apa, itu jadi bahan pelajaran aja. Seperti yang gue bilang dari awal-awal, Liverpool sistemnya, kerjanya, orang-orangnya, budaya kerjanya itu udah dibentuk dari zamannya Jurgen Klopp. Arne Slot tinggal meneruskan, ya bukan berarti Arne Slot juga ngangkat kaki ya. Ya, itu gak gampang loh meneruskan seperti itu. Tapi dia memperbaiki hal-hal yang kurang. Ya kan? Kayak kemarin kalau nonton semalam tuh ya, mereka tuh bikin pressingnya tetap ada, tapi diatur temponya. Jadi pemain gak cepet capek, gak cepet cedera. Dia menjaga keharmonisan ini berkali-kali udah gue ulang di episode-episode sebelumnya. Dia menjaga keharmonisan tim. Dia gak beli pemain, dia gak bawa pemainnya dia sendiri. Karena dia pengen jaga nih. Yang penting nih pemain-pemain yang di sini nih udah ngerti cara main gua, udah ngerti cara mainnya sendiri yang udah dirumuskan oleh Jurgen Klopp. Gua tinggal menjaga aja ego-egonya supaya nggak pada tinggi. Gua menjaga keharmonisan tim ini. Makanya dia nggak beli pemain kan. Federico Chiesa tuh kayaknya sih beli cuman template doang aja, cuman beli formalitas, nggak pernah dipasang. Karena akan rusak kalau lo bawa orang baru. Loh, kalau gitu kenapa kemarin Sir Alex nggak bisa ya zaman David Moyes? Kan gue udah bilang Sir Alex itu nggak jago strategi, nggak ada sistem dalam permainannya. David Moyes datang memang ada salahnya dia merombak semua. Ya, terus dia merubah gaya permainan. Karena kenapa? Waktu dia datang, David Moyes tuh heran. Ini Manchester United kok kagak ada pemain yang bagus ya? Nggak ada sistem permainan ya? Kok bisa juara berkali-kali? Ya karena Sir Alex Ferguson kan menanamkan. Ya lu bermainlah sebagai identitas Manchester United. Bermainlah dengan menyerang, bermainlah dengan sepenuh hati. Itu kan United way kan?
Bebas, nggak perlu ada ini ya. Tapi yang penting lu main bola. Tunjukkan bahwa lu pengen menang. Nah, itu kan. Ya cuman mungkin Moyes udah mulai sadar bahwa sebenarnya ini nggak bisa kalau terus-terusan gini, dan gue nggak bisa dengan gaya begini. Diajarin lah sistem gameplay direct ball, long ball, biar cepet bola ke depan sampai Patrice Evra yang bilang ya di Mario Ferdinand yang di buku atau biografi dia bilang kita sampai berkali-kali bikin belajar umpan jauh sampai nggak tahu sejauh apa. Ya karena diajarin gameplay. Rusak semua. Memang karena dari dulu Manchester United nggak ada gameplaynya. Gagal lah Moyes. Ya seterusnya lo tau lah, ganti Van Gaal. Gagal lagi filosofinya, ganti Mourinho. Gagal lagi filosofinya. Sempat ke Ole, tapi isi pemainnya toksik semua. Ganti Ten Hag. Akhirnya Ten Hag berkompromi. Meninggalkan filosofinya. Gak maksimal juga. Nah sekarang Amorim, makanya gue bilang, dan banyak juga akun-akun fanbase bilang, ya udah Amorim stick aja tuh udah filosofinya, buang pemain. Kalau perlu mainin akademi nggak apa-apa, mainin pemain akademi, biarin semua, nggak apa-apa kita degradasi. Gue udah bilang, gue udah 36 tahun men jadi fans Manchester United, degradasi nggak apa-apa. Bahkan gue malah bertanya-tanya, lo coba tanya aja deh kalau misalnya yang pada ngetawain Manchester United, akun-akun, channel-channel gitu, lo coba komenin aja. Emang kalau Manchester United degradasi, lo semua mau makan apa? Iya dong. Lo semua mau ngeberitain apa? Lo masih mau ngeberitain Manchester United misalnya lagi lawan Portsmouth atau lawan Millwall gitu, League Championship, lu masih mau ungkit-ungkit berita-berita, gosip-gosip Manchester United kalau dia main di Championship? Ayo, lu mau makan apa? Kalau Manchester United degradasi, tuh akun-akun yang ngaku-ngaku fans, host yang ngaku-ngaku fans, channel-channel gede segala macam sepak bola yang AI robot suaranya. Lu mau makan apa? Lu sekarang ketawain aja kalau misalnya ada orang yang ketawain. Lu fans yang mana? Manchester United. Wah, lucu lo, iya emang lucu. Malah lagi di bawah. Kalau misalnya lagi di bawah di Championship nggak kedengeran namanya, lu kan juga nggak akan ada bahan lawakan kan. Lu mau makan apa? Ya, semua channel sepak bola ini nyari duit dari Manchester United. Ya kalau dia degradasi nggak apa-apa. Rombak semuanya, pemainnya jual semuanya, bangun lagi dari bawah, balikin lagi ke filosofi zaman dulu bahwa kita ngambil semua dari ground. Bikin sistem, bikin regenerasi, tongkat kepemimpinan juga udah disiapkan. Udah gak apa, bangun dari awal, gak masalah banget gue. Kalau mau degradasi, mau makan apa? Gue tanya. Pundit-pundit gitu, mau makan apa? Lo mau ngomongin siapa? Ngomongin Real Madrid? Ya paling cuma kenal lawan Barcelona. Sama kebalikannya juga gitu. Mau ngomongin Liga Belanda, Ajax, PSV, gak siapa yang mau dengerin. Mau ngomongin Ligue 1, PSG doang. Ya paling lo Arsenal sama Manchester City. Ya. Jadi mungkin itu sedikit mengenai Rashford dari Edmonton, dan ya renungan dulu lah ya, renungan untuk 2024. Nanti kita akan coba ya bicara resolusi di 2025. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.